Hello guys, good morning everybody. Welcome back to my English class ya. Bersama Mem Mifta. Today is for the grade 9. Hari ini kita akan belajar kelas 9 ya. For today's topic, we are going to talk about the last part of the chapter 1. So please enjoy my class. Okay, today is the last part for the chapter 1. Hari ini bahasan terakhir untuk chapter 1 ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang wish and hope and then congratulation, and for the last part we have pronoun ya. Untuk yang terakhir, bahasan terakhir untuk chapter pertama kita punya pronoun. So the purpose of the lesson is to make students understand how to use pronoun correctly. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk membuat siswa-siswi ibu semua mengetahui cara menggunakan pronoun yang tepat dalam sebuah kalimat. Oke, kita akan mulai ya. Kita perhatikan selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pronoun, I have a short text. We can learn from the short text what is the pronoun ya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang pronoun itu sendiri, ibu punya contoh teks yang berisi tentang pronoun ya. Silahkan dibaca. Hello, my name is Fahmi. I am 15 years old. I have a sister. She is 3 years old. I love her. We always play together. Her favorite toy is the bunny doll. It was mine before I gave to her. Nah, di teks tersebut ada beberapa kata yang sudah ibu tandai berwarna merah. Ada kan di situ? Di kalimat pertama kita punya my. Second sentence kita punya I. Selanjutnya juga kita punya I, ada she, ada I lagi. Oh, ada juga her, ada we, ada her lagi. Lalu ada mine, ada I, dan ada her. Nah, kata-kata yang ibu tanda warna merah itulah yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai pronoun. Kira-kira sudah bisa menebak? What is pronoun? Apa sih pronoun itu? Ayo, sudah ada yang bisa menebak apakah pronoun itu? That's right, ibu yakin beberapa dari kalian sudah bisa menebak ya pronoun itu apa. Pronoun dalam bahasa Indonesia itu biasa kita sebut sebagai kata ganti. Or in English, the definition can be defined as a pronoun is a word that is used in place of a noun or a noun phrase. Pronouns therefore take the position of nouns in sentences. Or in bahasa, we can call it as pronoun adalah kata yang digunakan pada tempat noun atau noun phrase. Oleh karena itu, pronoun sering disebut sebagai kata yang mengambil atau menempati posisi noun atau noun phrase. Ya, kita cerna kalimat terakhir. Pronoun adalah bisa dikatakan atau sering disebut sebagai kata yang mengambil atau menempati posisi noun, kata benda. Nah, pronoun di sini yang dimaksud adalah dia menggantikan kata benda tersebut. Ya, contohnya seperti di kalimat sebelumnya. Kita punya my name is Fahmi. My name, nama saya adalah Fahmi. Saya di sini menggantikan Fahmi. Betul sekali. Oke, nah pronoun ini macamnya banyak sekali ya. Ada beberapa macam. Tapi untuk hari ini kita akan membahas 4 macam pronoun yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita punya subject pronoun. Subject pronoun ini adalah kata ganti dalam sebuah kalimat atau pronoun yang posisinya dalam sebuah kalimat tersebut adalah sebagai subjek. Yang kedua kita punya object pronoun. Nah, kalau object pronoun berarti pronounnya itu
posisinya dalam sebuah kalimat adalah sebagai objek. Yang kedua, kita punya possessive adjective. Nah, kalau possessive adjective di sini dia diikuti oleh kata benda. Jadi pronounnya harus diikuti oleh kata benda. Dan yang terakhir adalah possessive pronoun. Possessive pronoun di sini adalah kata ganti kepemilikan. Jadi dia menunjukkan kepemilikan sebuah benda. Oke, masih bingung kan kalau hanya dengan penjelasan seperti itu? Kita lihat bersama-sama ya untuk lebih detailnya. Yang pertama, subject pronoun. Masih ingat kan penjelasan tadi Ibu yang sekilas tentang subject pronoun? Ya, subject pronoun adalah pronoun yang digunakan untuk menggantikan subjek pada suatu kalimat, atau bisa dikatakan pronounnya posisinya sebagai subjek dari sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Ada I, ada you, ada they, ada we, ada he, ada she, dan it. Arti katanya jika I itu adalah saya. Contohnya, I love my pet. Nah, I di sini posisinya sebagai subjek dari kalimat I love my pet. I sebagai subjek, love sebagai verb, dan my pet di situ sebagai objek. Ya. Nah, kalian bisa lihat subjek pronoun. I itu artinya saya, you itu artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita, he digunakan untuk menggantikan dia jika subjek yang digantikan adalah laki-laki. Sedangkan she digunakan untuk menggantikan subjek yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan it digunakan untuk menggantikan subjek yang berupa benda ataupun hewan, bukan manusia ya. Itu adalah untuk yang subject pronoun. Ya, kita punya object pronoun ya. Object pronoun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah kata ganti yang posisinya sebagai objek dalam suatu kalimat. Jadi kalimat kan ada subjek, ada kata kerja, ada objek, ada kata keterangan. Or in English we have subject, verb, object, and adverb. Nah, kalau kata gantinya itu ada di posisi sebagai objek, kita harus menggunakan object pronoun. Contohnya, kita punya me, you, them, us, him, her, and it. Arti katanya sudah Ibu tampilkan di slide yang tersedia. Untuk me itu artinya saya, you artinya kamu, them artinya mereka, us artinya kita, him digunakan untuk menggantikan dia yang laki-laki, dan her digunakan untuk menggantikan dia yang berjenis kelamin perempuan, serta it digunakan untuk menggantikan dia yang berupa benda ataupun hewan. Ibu akan jelaskan satu contohnya ya. Di sini kita coba lihat di kalimat yang nomor 2 yang menggunakan you. Kalimat yang sering sekali kita gunakan. I love you. Saya mencintai kamu. I di sini berperan sebagai subjek, dia menggunakan subject pronoun. Love adalah kata kerja atau verb, dan you di situ posisinya sebagai objek ya. Jadi you di situ menggunakan object pronoun. Ya, paham? Oke, next. Setelah object pronoun, the next one we have possessive adjective. Ingat, possessive adjective ini bisa berada sebagai subjek ataupun objek. Tetapi possessive adjective ini harus diikuti oleh kata benda. Dia tidak boleh berdiri sendiri.
Ketika kita menggunakan possessive adjective, berarti harus ada benda di sebelah possessive adjective. Kenapa? Karena arti dari possessive adjective adalah menandakan kepemilikan benda tersebut. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada my. My itu berarti artinya titik-titikku. Contohnya kita punya this is my book. Berarti artinya ini adalah bukuku. This is my book. My book, bukuku, buku saya. Berarti my di sini menandakan kepemilikan si buku itu. Bukunya punya siapa sih? Punya my. My book berarti punya si my tersebut bukunya, bukan punya her, bukan punya his, bukan punya Ani, bukan punya Fahmi, tapi buku itu punyanya si my book. Tuh ya. Atau coba kita lihat yang terakhir. Its tail have tangle on the bench. Nah, its tail have tangle di situ posisinya sebagai subjek. Tapi setelah possessive pronoun ada kata benda di situ. Apa kata bendanya? Setelah its ada tail. Apa tail? Ekor. Ekornya have tangle terlilit di bench, di bangku taman. Nah, dia bisa berfungsi di subjek, bisa di objek, bisa juga di adverb, asalkan possessive pronoun ini harus diikuti oleh kata benda. Artinya adalah kepemilikan benda tersebut. Okay, for the last one we have the last one we have possessive pronoun. Nah, possessive pronoun di sini adalah menandakan kata ganti milik ya. Kalau tadi kan kepemilikan benda, kalau ini adalah kata ganti milik. Bingung kan? Kalau kita udah lihat kalimatnya kalian nggak akan bingung. Contohnya mine, yours, theirs, ours, his, hers. Milikku, milikmu, milik mereka, milik kita, miliknya laki-laki, miliknya perempuan. Jadi kalau untuk yang possessive pronoun ini biasanya dia berada sebagai objek pada suatu kalimat. Contohnya, this cake, the cake is mine. Berarti menandakan bahwa kue ini adalah punyaku, milikku. This cake is mine. Kue ini milik saya. Yang kedua, those jacket is yours. Jaket itu adalah punyamu. Jika kita ingin membuat kalimat yang menyatakan buku itu punyamu, berarti those book is yours, punyamu, milikmu, miliknya. Seperti itu ya. Jika kita ingin membuat kalimat yang seperti itu, pronoun yang pas digunakan adalah possessive pronoun. Nah, sudah Ibu jelaskan kan keempat bentuk dari pronoun. Jadi Ibu punya beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan. Ada soal number 1 until number 5. Please write down the exercise on your book. Tolong ditulis di buku kalian ya, seperti biasanya. Cuma ada 5 soal. Kalian coba kerjakan, nanti akan kita koreksi bersama-sama, oke? Akan Ibu lanjutkan di WA group untuk penjelasan lebih lanjutnya. If you have any questions, please feel free to ask ya. Jika ada pertanyaan tentang materi pembelajaran kita hari ini, jangan sukar untuk bertanya kepada Ibu secara langsung. You can contact on my personal WA number. Kalian semua sudah punya kontak person Ibu, silakan hubungi Ibu. Oke, I think that's all for me. Silahkan dikerjakan dan kita akan bahas bersama-sama untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Kita lanjut di WA group ya supaya lebih mudah. Oke,
Thank you for your attention. I think that's all for me. See you next time and bye. Oh, the last one, don't forget to leave comment on the comment section. Jangan lupa ya, kalian komen nama, spasi tanggal. Ibu akan gunakan capture nama spasi tanggal kalian di kolom section, di komentar section sebagai tanda kehadiran kalian dalam kelas ibu hari ini. Thank you for your attention. See you next time and bye.